Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rahma Azkia dari jurusan Hubungan Internasional semester 2 kelas B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 124 11 03 10 369. Nah, di video kali ini saya akan melakukan tugas video yang diberikan oleh KSK untuk memenuhi tugas matkul Teori Hubungan Internasional 1. Nah, untuk tugas video kali ini, saya mengambil referensi dari buku International Relations Theory edisi kelima tahun 2012 karya Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. Apa sih HI itu? HI adalah suatu bidang kajian yang mempelajari interaksi antara berbagai aktor di dunia, tidak hanya antar negara, tapi juga melibatkan organisasi internasional, perusahaan besar, kelompok lingkungan, hingga kelompok teroris. Secara sederhana, HI membahas bagaimana negara dan aktor lain saling berhubungan dalam politik global. Selain itu, HI juga melihat faktor dalam negara, seperti bagaimana keputusan dibuat, siapa yang berpengaruh dalam pemerintahan, serta pandangan ideologis pemimpin. Studi HI juga mencakup hal-hal seperti kekuatan politik antar negara, pengaruh ekonomi global, dan aturan serta norma mengatur hubungan antar negara di dunia. Nah, sekarang kita membahas tentang definisi teori. Teori adalah sekumpulan ide atau penjelasan yang membantu kita memahami fenomena atau kejadian di dunia. Teori digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai hal dan dapat digunakan untuk memprediksi yang akan terjadi di masa depan. Lalu, apa sih definisi teori hubungan internasional? Teori hubungan internasional adalah penjelasan atau ide yang digunakan untuk memahami bagaimana negara-negara dan aktor lainnya berinteraksi di dunia. Teori ini membantu kita menjelaskan pola-pola perilaku antar negara dan memprediksi kemungkinan hasil dari interaksi global tersebut. Dalam teori hubungan internasional terdapat beberapa pendekatan dan konsep utama yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena internasional. 1. Pendekatan positivisme. Pendekatan positivisme berfokus pada penggunaan teori untuk menjelaskan dan mengidentifikasi fenomena yang terjadi berdasarkan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara variabel. Misalnya, hipotesis seperti jika negara terlibat dalam perlombaan senjata, maka kemungkinan perang akan meningkat. Positivisme berusaha menjelaskan peristiwa dengan menguji teori secara empiris menggunakan data statistik atau eksperimen dan menciptakan teori yang dapat memprediksi peristiwa di masa depan. Pendekatan kedua adalah pendekatan hukum. Pendekatan ini berfokus pada mencari pola atau hukum yang dapat menjelaskan fenomena dalam hubungan internasional, seperti pola-pola perang, penangkalan, atau kerjasama antar negara. Para ahli teori seperti Kenneth Waltz mencoba mengidentifikasi struktur kekuasaan internasional yang dapat menjelaskan perilaku negara-negara dalam sistem internasional. Pendekatan ketiga adalah pendekatan rekonstruktif. Pendekatan ini dalam teori hubungan internasional berfokus pada pemahaman peristiwa atau fenomena melalui analisis urutan sejarah yang mengarah pada suatu peristiwa. Sebagai contoh, William Wohlforth menganalisis runtuhnya Uni Soviet dengan merinci urutan kejadian yang mempengaruhi peristiwa tersebut, bukan mengaitkannya dengan teori atau hukum umum. Pendekatan ini menggunakan analisis historis dan komparatif untuk menjelaskan fenomena secara lebih mendalam. Dalam mengembangkan teori, terdapat dua pendekatan metodologis utama. Satu kuantitatif, yang kedua kualitatif. Metode kuantitatif mengandalkan data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis atau teori, seperti yang dilakukan oleh positivis yang mengembangkan hukum umum untuk menjelaskan fenomena tertentu. Sebaliknya, metode kualitatif lebih berfokus pada analisis mendalam melalui studi kasus komparatif atau pendekatan historis tanpa bergantung pada data statistik. Selanjutnya, definisi teori. Definisi teori yang pertama adalah epistemologi. Dalam konteks teori hubungan internasional, epistemologi merujuk pada cara dan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau memahami dunia internasional. Epistemologi dalam teori ini membahas bagaimana kita mengetahui dan memvalidasi klaim kebenaran tentang hubungan antar negara atau aktor internasional. Pendekatan epistemologi dapat berbeda, seperti empirisme yang mengutamakan pengamatan langsung atau konstruktivisme yang menekankan pentingnya ide, norma, dan budaya dalam membentuk realitas internasional. Definisi teori yang kedua yaitu secara metodologi. Dalam teori hubungan internasional, metodologi merujuk pada pendekatan atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam menguji teori. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik penelitian, seperti metode kuantitatif yang mengandalkan statistik dan model matematis, serta metode kualitatif yang lebih mendalam seperti studi kasus. Misalnya, dalam pendekatan positivisme, para peneliti menggunakan data yang dapat dihitung atau diukur seperti angka dan statistik untuk menguji teori atau hipotesis tentang apa yang terjadi dalam hubungan internasional. Definisi teori yang terakhir yaitu secara
ontologi. Ontologi dalam teori hubungan internasional berkaitan dengan cara kita memahami esensi atau hakikat dari segala sesuatu yang ada di dunia internasional. Hal ini mencakup pandangan tentang apakah ada struktur nyata yang mempengaruhi perilaku aktor-aktor internasional, apakah struktur tersebut bersifat material, seperti kekuatan militer atau ekonomi, atau ideational, seperti norma dan kepercayaan. Dengan ontologi juga, kita dapat melihat peran individu dan kelompok dalam dunia internasional. Apakah mereka bertindak berdasarkan kebebasan atau terpengaruh oleh faktor eksternal. Selanjutnya, sejarah dalam teori hubungan internasional. Sejarah dalam teori hubungan internasional berawal dari upaya untuk memahami dinamika global, seperti penyebab perang, ketimpangan sosial, dan stabilitas internasional. Sejak masa lalu, pertanyaan tentang hubungan antar negara, ideologi, dan pemerintahan dunia telah menggugah cendekiawan dan negarawan. Setelah Perang Dunia Kedua, bidang ini berkembang pesat dengan munculnya perdebatan antara kaum realis dan idealis mengenai sifat politik internasional. Kemudian pada tahun 1960-an terjadi perdebatan besar antara tradisionalis yang menekankan pendekatan kualitatif dan behavioralis yang lebih mengutamakan metode ilmiah kuantitatif. Seiring berjalannya waktu, teori HI juga menghadapi tantangan baru, seperti penggunaan pendekatan interpretatif dan marxis, serta kajian pasca kolonialisme yang mempengaruhi perkembangan teori ini pada era globalisasi. Selanjutnya, apa saja peran teori dalam hubungan internasional? Beberapa pendapat dari para ahli tentang peran teori dalam hubungan internasional. 1. Menurut Carl Hempel, menyatakan bahwa penjelasan teori adalah penting dengan mengatakan bahwa informasi bersifat menjelaskan hanya jika informasi tersebut memberikan alasan yang baik untuk meyakini bahwa fenomena yang akan dijelaskan memang benar-benar terjadi. Ini menegaskan bahwa teori dalam HI berfungsi untuk memberikan penjelasan yang dapat diprediksi berdasarkan fenomena yang diamati. Pendapat kedua dari para ahli, menurut Kenneth Waltz, menegaskan bahwa teori-teori itu menjelaskan hukum. Ia menyatakan bahwa teori hubungan internasional memberikan penjelasan terhadap pola-pola perilaku antar negara yang pada akhirnya membantu dalam meramaikan perilaku negara di masa depan. Bahkan ia mengatakan, dari teori yang lainnya akan mengikuti, yang menggarisbawahi pentingnya teori dalam menjelaskan dan memprediksi fenomena internasional. Menurut ahli teori yang ketiga, James Rosenau, menambahkan bahwa seorang ahli teori memandang setiap peristiwa sebagai contoh dari kelas atau pola fenomena yang lebih luas, yang mengindikasikan bahwa teori berfungsi untuk mengidentifikasi pola-pola besar dari peristiwa yang tampaknya terpisah-pisah dan tidak terhubung satu sama lainnya. Next, level analisis dalam teori hubungan internasional. Dalam teori HI, ada 3 level analisis utama yang digunakan untuk memahami dinamika hubungan antar negara. 1. Level individu, menganalisis peran individu dalam hubungan internasional, seperti keputusan pemimpin negara atau peran tokoh penting dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri. Lalu, level analisis kedua, yaitu level negara, yang berfokus pada faktor-faktor dalam negara seperti politik domestik, ekonomi, ideologi, atau struktur pemerintahan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. Lalu, level analisis yang terakhir, yang ketiga, yaitu level sistem internasional, menganalisis hubungan antar negara dalam sistem global, termasuk struktur kekuatan internasional, norma, atau aturan yang mempengaruhi interaksi antar negara. Lalu, bagaimana aplikasi teori hubungan internasional itu? Aplikasi teori hubungan internasional menunjukkan bagaimana teori digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena di dunia internasional. Teori digunakan untuk menjelaskan pola-pola atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam hubungan internasional, seperti penyebab perang, kerjasama internasional, dan integrasi ekonomi. Teori memberikan prediksi mengenai hasil yang mungkin terjadi dalam hubungan internasional, sehingga bisa digunakan oleh pembuat kebijakan untuk membuat keputusan. Akhirnya kita sampai di bagian kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teori HI adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antar berbagai aktor global, termasuk negara, organisasi, dan individu, untuk memahami politik global itu sendiri. Teori HI menggunakan pendekatan positivisme, hukum dan rekonstruktif, serta metode kuantitatif dan kualitatif. Epistemologi, metodologi, dan ontologi menjadi landasan dalam memahami bagaimana pengetahuan diperoleh dan dianalisis. Sejarah teori HI juga dibutuhkan untuk memahami dinamika global. Teori berperan penting dalam menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena internasional melalui berbagai level analisis, level individu, negara, dan sistem internasional. Aplikasi teori HI membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan dengan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dan memprediksi kejadian di dunia internasional.
Demikianlah tugas video untuk matkul Teori Hubungan Internasional yang telah saya buat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Thanks for watching everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.